Yo, halo guys. Jadi selamat datang lagi di channel gua ya, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gue bakal latihan dada. Kita bakal chest day kembali ya, dan bisa dibilang kayak ya gue bakal kembali ke tempat gym gua yang lama ya. Jadi karena beberapa pertimbangan gue memutuskan untuk kembali ke tempat gym gua yang lama. Salah satu faktor utamanya karena jarak ya. Jadi jaraknya itu lumayan ternyata berasa juga guys di gua ya, mulai dari bensin, terus juga kayak waktu dan yang lainnya, kayak bener-bener gue mending ke tempat gym gue yang deket. Nah terus faktor kedua adalah alat bagnya lebih banyak di tempat gym gue yang lama, jadi kayak gue bisa bener-bener memaksimalkan bag gue ya, jadi kayak gue bisa lebih maksimal lah latihannya. Terus juga kan udah mendekati bulan puasa. Nah kedua gym gue ini, gym yang lama sama yang baru, itu gue bukanya itu sama-sama sore ya. Jadi kalau misalkan gue sore itu kayak pas puasa, gue mending ke gym gue yang lama dong, karena jaraknya lebih dekat, gak nyampe 10 menit udah nyampe. Tapi kalau gym gue yang lama itu bisa nyampe 20 menit tergantung kondisi jalan. Jadi kayak ya banyak lah pertimbangannya gitu. Cuman ya gue juga nyaman juga sih di gym gue yang lama, walaupun alatnya lokal, cuman sekarang udah banyak alat baru gitu. Jadi kayak variasinya banyak, gue bisa main banyak variasi cuman dengan 3 set gitu ya. Jadi ya gitulah, mungkin gue bakal coba belajar metode baru juga ya, karena gue bingung nih. Gue mungkin pengen lebih ke latihan itu kayak fokus ke main fisik atau klasik fisik. Gue nggak tahu, karena gue kan nggak tahu kedepannya bakal jadi bodybuilder atau enggak. Karena kan gue emang bodybuilder itu salah satu mungkin mimpi gue. Bodybuilding binaraga lah ya. Gue pengen banget sih dapat achievement dari hal yang emang gue suka, kayak nge-gym dan yang lainnya. Cuman kan nggak semudah itu guys prosesnya, jadi lama gitu. Tapi gue pengen coba dua-duanya dulu ya, mungkin main fisik atau klasik. Gue pengen coba ya. Kalau emang poin bentuk tubuh gue itu udah dapet di antara salah satunya, baru gue fokus ke salah satunya. Cuman kan sekarang gue masih meraba, dan gue juga belum pernah ikut body contest, jadi kayak gue masih mau coba-coba dulu aja iseng. Dan weak point gue juga masih banyak. Weak point gue satu, forearm. Ini kecil banget coy, ini jarang gue latih, ini weak banget demi apapun. Kayak skinny armret coy ya, ini weak point. Terus chest gue juga masih weak juga. Terus mungkin lebih ke leg gue juga mungkin masih weak juga. Terus banyak lah intinya kekurangan gue. Cuman ya itulah yang harus gue improve dan gue tingkatkan ya detailnya. Dan juga di tempat gym gue yang lama itu ada yang namanya tuh kayak apa sebutannya, kayak timbangan yang bisa nimbang body fat, dan juga dia harganya juga yang mahal juga kan, Tanita RD 95 berapa gitu. Dan itu harga juga mehong guys, dan keakuratannya juga ya tinggi, jadi itu bisa gue pakai juga. Tapi itu bukan buat umum ya, jadi kayak nggak semua orang bisa pakai juga. Nah jadi kayak gitulah intinya. Gue akan kembali ya ke tempat asal, back to home ya. Karena dulu gue awal nge-gym di situ guys, dari umur 16 tahun gue nge-gym di situ, 16, 17, 18 sampai sekarang ke 19 tahun. Kayak ya saya kembali ya menjadi orang biasa di sana ya. Ya jadi kalau di sana juga gue kalau body contest ditemenin juga kalau mau body contest. Terus ada teman-teman gue juga di sana yang emang dia prepare tahun ini katanya mau fokus ke body contest. Jadi ya gue bakal bareng mereka juga kemungkinan kalau emang mereka jadi turun. Tapi nggak tahu juga sih. So ya gue udah selesai UAS juga. Jadi gue bisa fokus kardio lagi di pagi hari ya. Dan gue udah ngopi tadi nih ya, segelas nih. Gue pakai takaran 25 gram sih, rasanya oke juga ya. Jadi kayak ya kita bakal fokus lagi ke diet kita. Walaupun kemarin sempet agak terhambat karena ujian akhir semester guys. Cuman ya nggak apa-apa. Gue bakal lebih maksimalin diet gue kali ini. Semoga kalian tetap support gue, tetap dukung gue ya. Karena gue butuh support kalian juga ya. Kalian liatin aja perjalanan gue gimana, sampai mana gue bisa mengukir nama gue. Gue nggak tahu channel ini bisa rame atau enggak ya, tapi dengan adanya dukungan kalian ya gue percaya pasti bakal bisa rame dan lebih berkembang. Semoga tahun ini bisa mencapai angka 1000 subscriber, 5000 lah gitu ya, semoga, amin ya. Pokoknya kalian stay terus di perjalanan gue, let's go ya. Semoga enjoy di video kali ini guys. Kayak kardio pagi ini gue bingung nih, kan gue kan sebelum sholat Jumat gue mau kardio dulu ya. Gue antara gue treadmillan atau sepeda treadmill, gue bingung sih. Cuman ya kita lihat nanti aja. Guys, jadi gue sekarang sedang treadmillan ya. Dan ini gue pakai di incline 12, speed 3.0. Jadi aduh ini sorry ya kalau kamera gue agak buram karena gue lagi treadmillan guys. Jadi gue pakai di speed 3.0
Durasi treadmill sih gue bakal take di 45 menit ya. Dan kalau treadmill di rumah gue kan dia emang incline-nya sampai 12. Jadi kalau kalian punya treadmill yang emang incline-nya cuma sampai 12, gue rekomendasiin speednya di 3.0 atau di 3.5 atau 4.0. Intinya kalian jangan sampai yang jantung kalian deg-degan gitu, karena kalian harus stabil. Karena kalau misalkan kalian terlalu yang lari banget, itu bukannya ke pembakaran lemak guys, beda. Jadi kayak gitu. Maaf juga kalau sambil ngomong ya. Dan bisa dibilang sebenarnya bagusnya sih incline 15, lebih berasa. Cuman karena di sini treadmill gue cuma sampai 12, ya udah gue pakai 12 incline-nya. Kayak gitu. Gue mau lanjut cardio lagi guys ya. Oke, jadi ini adalah tahap pertama ya untuk gue latihan dada. Gue pemanasan menggunakan pec deck. Jadi jujur gue udah lama banget gak pakai pec deck. Udah sebulan ya gak pakai pec deck dari tempat gym gue yang lama, karena kan gue kemarin pakai pec deck import dan emang sih feelnya itu beda banget. Cuman kalau ini tuh enaknya gagangnya gak berat sih, jadi kayak punya plus minus masing-masing guys. Cuman tetap ya secara fungsional pec deck import itu kayak lebih apa ya, kayak lebih padat. Cuman kan ini kayak dia gagangnya di custom guys, jadi kayak tetap berasa banget di dada gue kok. Jadi ini gue kayak bener-bener kontraksinya berasa. Kalian bisa lihat tuh. Cuman kalau di sini kayak gue main stuck dengan banyak juga, kayak nggak berasa berat gitu. Kalau di sana gue main 30 kilo aja udah berat banget ya. Karena kan komposisi besi dan bajanya juga berbeda kan. Nah jadi intinya ini gue di set pertama sampai failure, sedikit gue squeeze, terus gue lanjut lagi. Dan ya bisa dibilang sih gue lagi menerapkan sih sebelum gue latihan push atau mendorong di otot dada. Kayak misal gue main dumbbell chest press, itu gue mainin dulu pec deck kayak gini. Tujuannya apa? Untuk membuka kontraksi dada gue supaya nanti ketika gue latihan push di dada, kayak entah itu pakai Smith machine atau pakai dumbbell, itu gue bisa lebih maksimal kontraksinya kayak gitu. Jadi kayak lebih maksimal lah gitu untuk kenanya gitu guys. Itu sih kata salah satu influencer, dan gue masih menerapkan hal ini. Dan jujur sih gue ngerasain banget sih efeknya dan sangat amat positif ya. Ini gue mainin sekitar 5 set ya, 5 apa 6 ya. Pokoknya kayak gue mainin 2 set di satu beban, terusnya gue naikin 2 set lagi, 2 set gitu kayak gitu. Tapi nggak nyampe full stack kok guys, karena gue kan baru pakai alat ini lagi kan, jadi gue menyesuaikan lagi kayak gitu. Tapi intinya ini jujur berasa banget. Dan ini apa ya sebutannya, kayak gue rekomendasiin sih ketika kalian main dada tuh, kalau emang dada kalian kerasa kurang berkembang, kalian boleh pakai opsi pec deck dulu. Nah ini selanjutnya gue main dumbbell chest press. Ini gue main di 25 kilo. Dumbbell di tempat gym gue udah sampai 30 ya, yang tempat gym yang ini. Dan juga kalian bisa lihat alat-alatnya juga pada dicat dan juga udah pada baru. Bukan baru sih, lebih ke nuansanya baru. Dan ini gue pakai dumbbell 25 kilo. Sebenarnya gue pengen coba 27,5, cuman kayak gue mikir 25 dulu lah, ntar baru minggu depan gue pakai 27,5. Nah ini mungkin kalian bakal lihat kamera gue kayak rada geter. Di sini sebenarnya gue salah setting kamera guys ya. Gue malah pakai resolusi 4K, dan di aplikasi pengeditan gue itu nggak bisa diedit ya, harus diubah dulu resolusinya. Jadi kayak gue harus ngedit dulu di salah satu aplikasi lain lagi. Jadi kayak gitulah. Dan ini resolusi 4K ya, 4K. Jadi kayak ini gue nggak jalan penstabilizernya, jadi kayak agak geter-geter gitu ya. Nah jadi ini selanjutnya gue main di kayak pakai dumbbell sama aja sih 25. Ini gue main sekitar 4 set. Harusnya gue 3 set ya, karena kan variasi yang gue mainin lumayan banyak. Nah jadi bisa dibilang ya begitulah guys. Gue emang salah setting sih. Harusnya gue tuh setting itu di 1080p. Cuman ini harus gue transcode lagi. Ini kan gue udah 4K nih resolusi. Cuman gue ubah lagi ke 1080 supaya support di pengeditan gue. Karena pengeditan gue cuman support 1080p gitu ya maksimal. Jadi harus diubah dulu guys. Nah ini selanjutnya gue main chest press. Chest press ini gue mainin 3 set. Tapi gue piramid ke bawah ya. Jadi kayak 60, 50, 40 gitu. Ini set di 60 kilo yang gue rekam. Cuman yang 50 sama 40 nya gak gue rekam. Jadi kayak gue benar-benar mencoba memanfaatkan variasi sebaik mungkin dan ya sebanyak mungkin. Jadi kalau variasi yang gue mainin banyak, kayak gini guys, gue mainin 3 set, gak nyampe 5 set, jarang gitu. Dan ya beginilah pola latihan gue.
dan gue bener-bener kayak sampai failure banget, dan gue mengutamakan banget tempo ya, karena tempo ini salah satu apa ya sebutannya, kayak suatu hal yang emang ketika kalian bisa atur temponya dengan baik, maka kontraksi dada kalian ketika lagi nge-gym itu bakal lebih maksimal kenanya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan selanjutnya ini gue mainin ini alat buat dada tengah. Jadi nggak cuman gue main di pemanasan, tapi di ending gue juga mainin alat ini. Tapi ini cuman gue rekam sekali. Ini gue main di beban 6 stack berapa ya, gue nggak tahu nih. Cuman ini lumayan berat. Cuman ini gue turunin lagi, nanti gue turunin. Pokoknya kayak gue drop juga. Ini gue main sekitar 3-5 deh. Gue lupa ingat. Cuman ini gue sampai bener-bener failure ya, karena emang salah satu weak point gue kan di dada kan, dan ini ada yang tos ya. Gym Majapahit kayak gini guys. Nah selanjutnya ini gue fokus ke dalam otot dada bawah. Dada bawah formnya beda ya. Dada bawah tuh kayak gue gini nih. Kalian ngarahin ke bawah, tapi kalian tetap fokus sambil badan kalian agak tegak kayak gitu. Wah itu celana gue yang ini emang agak kesempitan sih guys. Jadi kayak pantat gue pulen gitu. Intinya sampai go to failure ya. Jadi kayak harus sampai failure. Dan ini gue bener-bener mainin tempo banget. Kayak gue tuh pernah dengar salah satu binaraga Olimpia yang emang bilang, kata kalau pengen nge-growth otot dada tuh nggak perlu beban berat, yang penting kalian rasain kontraksinya kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu kalian mainin beban yang berat lah, kayak gitu lah. Jadi kayak kalian main beban ringan juga, asal kalian fokus juga bakal kena semua. Nah ini dia gue kondisinya. Ini gue flexing di sini nggak apa-apa ya guys ya, karena ya udahlah, gue pengen flexing di kaca cuman mager. Ini gue pakai kamera depan. Beginilah kondisi gue. Gini gue beratnya 95 ya. Ini tricep gue. Jujur weak point gue sih sebenarnya gue akuin ada di forearm sih. Forearm gue kalau dilatih kayaknya bakal lumayan oke juga. Cuman nggak tahu juga sih. Tapi buat dada gue sih jujur improve banget dari tahun lalu ya. Ini udah mulai berbentuk. Cuman kan gue kan masih belum diet kan, jadi belum terlalu kelihatan detailnya gimana. Ini gue coba posting apa lah, nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Nah pokoknya kayak gini lah guys. Gue pengen tuh sebenarnya flexing di atas sih, jujur aja. Di atas soalnya ini lumayan bagus. Nah ini kayak bisa jadi thumbnail nih. Nah, kalian bisa lihat kontraksi dada gue udah mulai oke kelihatan loh. Jadi kayak ya begitulah. Ini cahayanya ada yang gue edit dikit ya, karena kan ini agak sedikit terlalu terang. Jadi gue kalau nggak gue edit kayak bakal jelek banget kayak gitu. Jadi ini gue edit sedikit. Ya begitu guys. Guys, jadi ini bakal jadi video closing ya, di video chest day kali ini. Jadi tadi tuh yang emang gak gue rekam adalah gue pas latihan tricep ya. Jadi gue cuma ngerekam latihan dadanya aja. Kalau tricep sih gue kenapa gak gue rekam, karena ya bisa dibilang kayak gue kayak tadi udah mulai rame gymnya karena udah sore ya, jadi nggak gue rekam. Tapi tricep gue cuma main pakai kabel, dan juga kayak main yang ngedorong ke bawah tuh yang pakai bar. Udah gitu doang sih, 2 variasi itu doang. Jadi kayak masih tipis-tipis juga tricep. Dan bisa dibilang ya mungkin di latihan selanjutnya sih gue harap bisa lebih maksimal lagi, karena kan gue baru kembali ke gym gue yang lama ya. Dan besok gue bakal main back. Gue nggak tahu bakal gue rekam atau enggak sih, cuman kayak pengen gue rekam sih, cuman ya nggak tahu juga. Kita lihat besok guys. Dan ya gitulah intinya. Jadi untuk closing cukup sekian. Gue nggak mau panjang-panjang. Tadi gue juga udah makan ya. Gue terusnya lagi menyiapkan dada ayam gue sekitar setengah kilo mentah. Tapi kalau matang tuh sekitar 300 gram ya, 350 gram lah. Jadi kayak gue mau makan di sini protein utama gue, yaitu dada ayam gue ya. Itu protein utama gue untuk saat ini. Dan intinya terima kasih buat kalian yang sudah mensupport gue selalu ya, yang udah selalu komen, like, subscribe, selalu nonton video gue. Terima kasih banyak. Semoga isi dari video gue bisa selalu bermanfaat buat kalian ya. So thanks for watching dan see you later, bye bye. Thank you.